Hari ini gue lagi di Art Jakarta Garden by Pelataran. Dan gue bakal nunjukin lo beberapa highlight dari karya-karya yang menurut gue sangat estetik dan elegan. By the way, sebelum gue mulai, gue mau ngasih tahu karya di sini itu ada dari galeri-galeri top di Indonesia, dan sebetulnya hampir semua di karya di sini itu adalah karya-karya yang hebat banget. Jadi gue akan menunjukkan beberapa karya yang menurut gue lo harus lihat. Pertama, pastinya kita mulai dari di belakang gue sendiri, yaitu adalah Pak Nyoman Nuarte. Ini adalah salah satu seniman yang punya impact buat Indonesia dalam bentuk kenamaan kita sebagai country. Beliau adalah seniman yang membuat GWK, salah satu patung yang sempat menjadi nomor 3 terbesar di dunia, di mana karyanya itu sangatlah elegan dengan ciri khas yang sangat kuat. Di sini adalah karya yang berbentuk singa macan tanpa memberikan tanda tangannya, dengan ciri khas movement dari karya padat tapi bergerak, dan juga dari guratan-guratan di karya ini sendiri. Nah, selain itu ada juga karya dari salah satu street artist Indonesia yang ternama, yaitu adalah Darbots. Ini adalah karya kolaborasi antara Darbots dengan NFT, Museum of Toys. Bagaimana beliau biasa menggambarkan ikonik karya ini, tapi ini dibuat sebagai sculpture yang indah banget. Selain itu, yang bikin menawan dari Darbots, beliau adalah seorang seniman street art yang sampai sekarang masih turun ke jalanan. Dia nggak lupa sama jati dirinya sebagai street art Indonesia. Semoga bisa lebih banyak lagi street artist kita yang lebih meledak lagi ke depannya. Nah, ini adalah salah satu seniman berdomisili Bali yang sangat menawan juga, Richard Rincher. Seniman ini mempunyai ciri khas bagaimana beliau membuat sculpture dengan bentuk bulat-bulat yang sangat unik. Dan itu bukan cuma digambarkan di sculpture-nya, tapi juga di lukisannya. Nah, selain itu ada juga bukan cuma karya seni, tapi di sini ada kolaborasi antara seni dan juga kehidupan sehari-hari. Seperti Production yang berkolaborasi sama seniman-seniman street artist kita di Indonesia. Ini adalah power charging baterai buat mobil elektrik yang digambarkan oleh seniman-seniman hebat di Indonesia. Salah satunya adalah karya Noval, ada karya Tutu, dan juga ada karya dari Rizal Hasan dan juga Karafuru. Nah, juga ada seniman dari komunitas jendela, Rudy Mantovani. Beliau itu adalah salah satu seniman yang terkenal dengan gambar realisnya. Di sini, emblem of Indonesia itu Garuda Pancasila, tapi juga ada something unik di dalamnya. Landscape Padang yang itu adalah kampung halaman dari sang seniman sendiri. Jadi settle detail yang membuat karya ini tambah elegan lagi. Nah, selain itu, di Art Jakarta kali ini kita bisa ketemu seniman-seniman hebat. Seperti gue lagi ketemu Mas Rato dengan karyanya di belakangnya. Ini gue bakal jelasin sama Mas Rato tentang karya ini sendiri. Nih, jadi ini karakter gue nih, namanya Toto. Dia tuh spirit ceritanya tuh, menggambarkan dari semangat tiap orang-orang yang ada di sekitaran gue, termasuk mungkin gue sendiri ya, kayak gitu. Nah, sekarang di 2023 ini tadinya dia berwarna hitam dan putih, karena gue melihat ada antara hitam dan putih, ternyata dia punya warna baru nih, antara dia jadi api semangat ini, ataupun dia juga jadi dingin banget, kayak gitu. Jadi ini ngomongin tentang kehidupan. Jadi ini spirit dari kehidupan. Spirit dari kehidupan gitu. Lo bisa jadi sedingin air, ataupun lo sangat membara di sini gitu. Jadi lu nggak membakar tapi lu menghangatkan. Jadi warna kuning gitu. Selain itu ada juga seniman-seniman top yang jarang lo bisa lihat di luar. Salah satunya Salim. Ini adalah salah satu seniman maestro Indonesia yang lama di Paris. Makanya dengan karyanya sendiri punya ciri khas yang unik, di mana ada European taste di dalamnya, tapi juga tetap khasanah Nusantaranya terasa di dalam karya itu sendiri. Nah, karya spesifik yang ini sendiri sangat menarik karena ini karya adalah inspirasi dari cerita 1001 Malam. Kayak lo bisa lihat di sini ada tulisan Arab bertulisan Alfi Laila wa Laila, yang berarti 1000 malam dan malam. Jadi emang banyak banget karya-karya hebat di sini yang perlu banget lo liatin. Selain itu ada juga seniman-seniman muda yang udah memanca negara. Seperti lo lihat di Ken's Gallery di sini, dari karya Arkif, Muklai, Oki, Noval. Ini adalah seniman-seniman muda yang udah dikenal dan well established bukan cuma di Indonesia tapi juga di internasional.
Bahkan seniman-seniman ini bisa disebut seniman yang membuat nama Indonesia tambah harum sebagai negeri yang punya seni sangat kuat. Selain itu, ada juga karya-karya dari seniman Jogja yang menawan banget. Seperti kita lihat di sini ada karya Oktaviani, di mana beliau menggambarkan satu lukisan tapi menggunakan benang. Ini dia, kita bisa ngelihat craftsmanship dari seniman-seniman Indonesia di sini, sebagai mana hebatnya seniman-seniman kita dalam mendetailing sesuatu. Lo lihat aja sendiri. Nah, kalau ngomongin detail, ada satu lagi seniman dari Indonesia yang keren banget, yaitu Edi Susanto. Di sini, sang seniman punya ciri khas di mana beliau menggambarkan suatu karya yang besar, tapi saat kita melihat detail dari karya ini, dibuat dari tulisan-tulisan yang sangat elegan banget. Jadi kalau lo lihat detailnya, seperti karya ini secara spesifik, menceritakan tentang Adam dan Hawa, bagaimana pertumbuhannya manusia, di mana di dalamnya diceritakan dengan tulisan-tulisan yang elegan mengenai bagaimana story itu sendiri. Gue sekarang berada di Art Society, yaitu adalah salah satu galeri di Bandung yang punya impact besar buat seni di Indonesia. Banyak banget seniman hebat yang lahir dari galeri ini sendiri. Selain itu, banyak juga seniman dari Indonesia yang dihormatin di mancanegara, tapi masih harus lebih dihormatin lagi di Indonesia. Ini adalah salah satu karya Iki Koror, seniman Indonesia banyak disukai di New York, di LA, ataupun di Jepang. Nah, gimana harapannya, gimana ke depannya kolektor di Indonesia juga bisa mengapresiasi sebagaimana orang luar bisa mengapresiasi seniman-seniman kita. Selain itu, di Emoti, selain ada Darbots, ada juga Archive, salah satu seniman yang sekarang lagi berkolaborasi sama betting app. Seniman ini bukan cuma dikenal di Indonesia, yang kayak tadi gue bilang, dikenal di mancanegara, di internasional. Lo lihat sendiri bagaimana si Archive ini bisa membuat satu karya yang ikonik, yang bisa mengikuti pop culture di zaman sekarang ini. Seperti lo bisa lihat sendiri dari gambarnya. Selain itu, ada juga STEM Project, di mana ini adalah seniman-seniman under 30 yang karyanya juga elegan banget. Kita bisa lihat dari sini gimana seniman-seniman kita yang masih muda, yang di bawah 30 tahun, udah punya rasa dan impact yang besar juga buat kita ke depannya. Jadi ini bisa jadi contoh buat kita bahwa kita punya bright side buat dunia seni di masa depan. Sebagaimana lo bisa lihat, ini seniman-senimannya. Kalau kita ngomongin ikonik, kayak sekarang kita bisa ngelihat lukisan di belakang kita. Karya Hahan, salah satu seniman dari Jogja yang menggambarkan tentang Raden Saleh. Ini adalah seniman pop culture kita yang menggambarkan gimana sekarang kondisi pop culture di Indonesia, yaitu Raden Saleh. Dengan boomnya lukisan dan seni rupa di Indonesia bersama, sekarang Raden Saleh bisa jadi ikoniknya Indonesia. Salah satu yang menarik juga, ini adalah karya Bagus Pandegla, salah satu seniman dari Bandung yang mengkolaborasikan atau menggabungkan antara karya kinetik dengan musik. Salah satu karya yang menarik adalah bagaimana anggrek bisa berkomunikasi dan menjadi sumber komunikasi di karya ini sendiri. Jadi semua karya ini bergerak dengan ada gerakan di anggrek itu sendiri. Nah, kalau lo nggak percaya, kita bisa lihat dari gerakan ini saat anggrek itu dilepas, semuanya akan terdiam. Dia akan mati karena gerakan itu terjadi saat anggrek itu bergerak. Kalau buat gue sebagai penonton dari karya ini sendiri, ini adalah cara beliau bagaimana menggambarkan bahwa semua makhluk hidup punya kepentingannya dan sangat berpengaruh buat kehidupan kita sendiri. Dan bagaimana kita harus selalu peduli terhadap environment kita, karena mereka adalah makhluk hidup yang patut buat kita hormati.
Selain itu, karya-karya Pak Nyoman lainnya ada juga di sini. Seperti lo bisa lihat di samping gua, ini ada karya Borobudur dan juga ada karya Moksa dari Pak Nyoman itu sendiri. Dan banyak lagi karya Pak Nyoman yang berada di booth Linda Gallery di sini. Lo bisa ngelihat sendiri dari detail bagaimana karya Pak Nyoman punya ciri khas yang kuat dan juga movement yang sangat hebat. Selain itu juga ada karya kontemporer dari para seniman-seniman hebat yang ada di sini. Seperti karya dari Khairuddin, Lugas, Farhan Siki, dan juga karya Rusnoto Susanto. Ini adalah karya-karya kontemporer yang sangat elegan dan indah banget. Selain itu ada beberapa street artist lainnya seperti Do You Love Me dan juga Vivus. Ini adalah seniman-seniman street art yang punya impact besar dan punya pergerakan yang hebat buat Indonesia sendiri. Lo bisa ngelihat karya di belakang gue, bagaimana Mas Do You Love Me membuat karya untuk fine art gallery, tapi tetap ada rasa street art yang nggak dilupakan sama beliau. Sebagaimana beliau memberikan jeruji-jeruji yang menggambarkan street artist itu sendiri. Dan juga Vivus, di mana beliau menggambarkan ikonik dari karyanya beliau sendiri dengan cara yang elegan dan juga diberikan bukan cuma sebagai kanvas, tapi sebagai sculpture. Ini dia, emang seni kita harus terus maju ke depannya. Dan lo kasih tahu sama gue, kira-kira karya mana yang paling lo favoritkan. Dan juga jangan lupa terus kita ledakin bareng-bareng seni di Indonesia.